semeton. Saya menyampaikan sesuatu sekarang kepada semeton bahwa spiritual itu identik dijadikan bisnis, karena bisnis sebagai spiritual itu adalah sangat menjanjikan dan menguntungkan. Oke, sekarang saya akan beritahu kepada semeton bahwa sebagai spiritual, sebagai sulingge, sebagai balian, sebagai pemangku, sebagai pedasaran, dan sebagai spiritual apapun itu, kita harus mengentak linggih dulu. Kenapa demikian? Kita harus ngadakan dewa dulu dalam tubuh. Kalau kita nggak ngadakan dewa dulu dalam tubuh, berarti kita akan menuntun umat manusia itu dari kekuatan Buddha kala sama dengan karena setelah kematian dari kelahiran sebelumnya, misalnya ini dari namo, dari Teriat, dari Tiga Penasaran, dari Buddha, dari Kala. Nah, kematian manusia itu melewati Panca Mahabhuta itu titisannya masih jadi binatang. 7 tingkatan naik itu masih nemitisan perjalanannya sampai 700 tahun tuh kalau nggak ngentang linggih. 700 tahun lagi kemudian baru dia lahir. Itu dalam kelahiran itu, dalam perjalanannya itu lahir dari binatang. Karena Tuhan itu Brahman Atman Akyam menurut fisika modern berada di inti atom. Nah disinilah Tuhannya manusia itu, bahwa neutron dan proton ada di sini, tidak ada di langit, ada di sini. Karena ajaran kita sudah dipalsukan oleh antropolognya penjajah, jadinya kita banyak yang dipalsukan ajaran kita. Kita tekuni sekarang ajaran kita Siwa Buddha. Setelah itu, begitu mati, disinilah kalau kelahiran kita masih tingkatannya perjalanan roh dewa yang bentuk poyangan kita masih di sini, di Teriat, ulari dewa kita, masa kita ular kita, dewa kita yang kita manifestasikan sebelumnya, yang kita runtuhkan jadi ular, kita menuntun umat. Ya kan, Buddha kalau sama dengan itu, kalau menuntun umat, menarik kebaikan, menarik energi murni, yang dituntun akan percuma, hanya formalitas saja. Ingat itu semeton. Mari kita bongkar kejujurannya. Bukan kita menurut kitab ini, menurut kitab itu. Ya kitabnya benar, tulisannya benar. Tapi apakah sudah benar? Itu sekarang. Hanya kebenaran itu satu milik Tuhan. Hanya kebenaran dan hana dharma magruha, kebenaran itu hanya ada satu milik Tuhan. Brahman Atman Akyam. Neutron, proton, elektron. Nah di sini dah, di dalam tubuh ini dah ada Atman, tapi dibagi dua. Jiwatman di dalam tubuh, Paramatma di luar tubuh, elektron yang di luar tubuh. Nah di luar tubuh inilah yang memutari bumi, yang memutari tubuh kita. Apakah kedudukannya sudah benar di alam sana, dewa yang mantuk poyang kita? Apakah sudah ada di Sabtoloko? Apakah sudah melinggih di Merajan? Apakah masih di Beten? Itu yang kita harus pastikan. Jangan baru orang hafal sastra ngentak linggih sing udang-udang subuh hafal sastra luak nutur. Woi, jadi tuh apa kesisi benyah manusia, dina benyah ya dia, maka banyak manusia sakit. Banyak manusia nggak mau ulat, banyak manusia ngeluarin ulat dalam tubuhnya, dia nggak ada rasakan apa yang ada dalam tubuhnya, itu yang keluar dalam tubuh dirinya, itulah yang difrekuensikan, divibrasikan oleh tubuhnya. Biar semua orang ngerti. Catuspata itu nak masih elemen langit. Catuspata masih elemen langit, dan catuspata ini pun ada 4 pintu. Dari utara pintunya ada buaya, itu betara tatit itu dari langit. Dari timur ada Paksi Agung. Dari barat ular. Dan semua tahu. Dari selatan macan. Dan semua tahu. Nah inilah kita harus menyelesaikan diri dulu, baru sebagai spiritual. Pangsing turun temurun mewarisi keburukan, karena akan kena kutukan manusia yang sebagai penuntun umat belum ngentak linggih. Sekarang banyak sulinggih
yang belum muntah lagi sudah nuntun umat, nah bangkrut buat ya. Banyak sebenarnya hanya hafal sastra, memang dia diwariskan sastra, tapi dia belum muntah lagi lebih dari 30 tahun. Banyak pemangku juga ngayahin dari mangku sana sini, tapi dia belum muntah lagi lebih dari 30 tahun. Itulah menuntun umat manusia dari kekuatan vibrasi Buddha kalau sama dengan menarik energi murni, bukan membersihkan energi buruk. Menarik energi murni hanya formalitas umat manusia melakukan ritual upacara. Itu yang tidak diketahui oleh manusia, karena manusia itu tidak berkesadaran dan panca indrianya, indria keenamnya tidak aktif, dan dia memang pahit mekilit. Makanya ini yang terjadi di zaman pengleburan ini. Kalau manusia belum bisa berkesadaran, dia tidak akan bisa ngelingihin elektronnya, para atmanya manusia menunggal dalam tubuhnya. Dewa di langit itu kalau masuk dalam ke Siwoloko, masuk melewat kaki manusia. Dewa-dewa yang di langit, kalau dia mau alih ke Siwoloko, dia masuk lewat telapak kaki manusia. Sekarang manusia mampu gak menerimanya? Kalau dia tidak berkesadaran, dia tidak akan mampu menerima elektron-elektron yang masuk dalam tubuhnya, sehingga itu mudah sakit dan mudah matinya. Sukses.